Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Desi Arisandi di podcast SMA Plus Assalam. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih ya, yaitu pengurus OSIS SMA Plus Assalam. Oke, nah sekarang kita langsung sapa aja yuk. Siapa sih sebetulnya pengurus OSIS ini ya? Kita berkenalan kembali. Siap. Berkenalan dulu gitu. Berkenalan dulu Siap. dengan pengurus OSIS-nya gitu ya. Ya. Silakan dari akangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Dimyati. Saya kelas 11 IP 1. Lupa kan sekarang udah naik kelas ya. Jadi kelas 12 IP 1. Jabatan saya di OSIS, di pengurusan OSIS, alhamdulillah sebagai ketua OSIS. Oke, tetehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Maharani dari kelas 12 IPA, jabatannya di OSIS sebagai Sekretaris Jenderal. Oke, jadi kita kedatangan ketua OSIS-nya dan sekjennya gitu ya, sekretaris jenderalnya. Oke, sebetulnya ini banyak pertanyaan ya, tapi sebelum ke inti pembicaraan gitu ya, pengen tahu dulu nih kenapa sih kalian pengen jadi pengurus OSIS gitu. Padahal kan pengurus OSIS itu terkenal sangat sibuk gitu ya karena banyak kegiatannya. Terus kenapa sih kalian pengen gitu jadi pengurus OSIS? Karena yang pertama itu dari hati dulu, Bu. Oke. Kalau misalkan hati kita udah ingin masuk OSIS gitu. Meskipun iya sih kalau misalkan dipikir sama pikiran kita, pengurus OSIS itu harus membagi waktu gitu antara belajar dengan OSIS gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah benar-benar niat ingin masuk OSIS, insya Allah gitu. Insya Allah bakalan ya dijalani aja lah kita mah gitu. Oke, berarti kalau dari akangnya mungkin dari niat dulu Dari niat gitu dulu. ya. Oke, sekarang tetehnya gimana nih? Sama, saya juga dari niat dulu, tapi emang dari kan dulu pernah nih masuk OSIS SMP, pasti kan ada bedanya tuh ya OSIS SMP dan SMA, jadi pengen ngerasain gitu, apa sih bedanya di SMP sama SMA, akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung dan alhamdulillah dapat banyak pengalaman juga dan seru gitu, nggak cuma kan OSIS tuh biasanya dibilangnya pembantu sekolah ya, tapi Babu nggak sekolah merasa, katanya. Sedih banget ya. iya tapi nggak merasa gitu sih, karena dinikmati aja lah gitu, ada suka Iya. dukanya. Tapi Bu, kalau misalkan boleh jujur nih, aku tuh dulu benci banget sama yang namanya pengurus OSIS Kenapa? di MTS tuh. Oke, pas Iya. MTS-nya. Oke. Waktu pas MTS tuh saya kan kayak sering ngelanggar gitu peraturan sekolah Anak gitu. nakal gitu Bukan ya. anak nakal tapi anak yang sedikit mengkol gitu kalau cek Sunda. Belok gitu ya. Oke. Belok tapi Kalau sekarang udah lurus? Alhamdulillah, iya, makanya jadi alhamdulillah ya. ketua OSIS, makanya jadi Oh ketua iya, OSIS. betul-betul. Oke. Iya gitu. Udah. Apanya teh? Ya jadi awalnya emang gak Benci, suka iya. gitu ya, tapi sekarang jadi Ketua OSIS Ketua malahan OSIS. ya. Gak tahu saya juga nggak habis pikir. bukan karma ya, bukan ya? Kayaknya gitu. mah, Bukan ya. kayaknya mah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebetulnya program-program OSIS di SMA Plus Assalam itu ada apa aja sih? Programnya. Yang inti dari OSISnya atau sama yang sekolahnya? Sama yang sekolahnya. Kalau misalkan yang dari sekolah mah Yang dari sekolah kita pasti PHBI sama PHBN-nya Oke. ya kalau dari sekolah. Kayak misalnya acara memperingati 17 Agustus, bulan bahasa. Dan kita tuh salah satu yang diunggulin banget di sekolah kita tuh ada acara Ramadan yang emang menurut aku sendiri beda sih sama sekolah-sekolah lain karena dengar-dengar cerita dari sekolah lain, anak-anak teman-teman juga dari sekolah lain tuh emang beda gitu kan. Kalau di kita kalau Ramadan tuh pasti ada yang namanya mabit gitu, jadi kita nginep dan acaranya juga emang seru gitu, beda sama di sekolah lain gitu. Oke, ya kalau yang mungkin dari kalau OSIS-nya. misalkan program tersendiri dari OSIS tuh ada berapa ya? Kalau misalkan nih yang pertama tuh ada Kaspes ya. Ya. Kaspes itu Kaspes, yang oke. program unggulan dari angkatan kita. Oke. Terus ada Aspiration Box ya. Iya, Box. aspiration box. Aspiration Box itu ya. Iya. Terus ada pekan olahraga antar kelas yang belum kita Terlaksana Oke, hingga saat ini. Oke. terus ada yang pastinya ada LDKO sama OSCAM gitu. OSIS Camp. OSIS Camp ya. Oke, segitu programnya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan lagi kondisinya mungkin sedang
di era pandemik gitu ya. Nah, menurut kalian ada nggak sih dampaknya terhadap program-program kalian? Banyak Bu kalau misalkan dampaknya Oke, itu iya. banyak ya. Dan hampir semuanya tertunda lah. Si program-programnya Semua tertunda. program. Apalagi yang program yang unggulan kita kan, Oke. yang Kaspes Karya Festival Asalam. Terus yang program yang ada sponsor juga itu ditunda, padahal tinggal beberapa minggu ya menuju iya. acaranya dimulai, tapi pandeminya sudah keburu datang, Itu jadi kan tidak jadi. yang Karya Festival Asalam kita udah mempersiapkan, udah Iya. membuat planning lah ABC gitu. Sampai kita tuh udah siap untuk menyebar proposal gitu. Tapi datangnya pandemi ini kita bisa apa gitu. Karena kan, nah sekarang kan lagi pandemik gitu ya. Nah, ada nggak sih dampaknya terhadap program-program OSIS gitu? Tentu. Banyak ya, Yong ya. Banyak banget. Jadi karena pandemi ini kan kita harus banget social distancing ya. Gak bisa ke sekolah, jadi banyak banget yang tertunda gitu. Iya gitu. Kan kalau misalkan biasanya nih kita tuh OSIS rapat tuh seminggu 2 kali ya. Tapi ya Tempat Kita- lain lah dijadikan. Oke. ya terus ada yang program unggulan dari OSIS yaitu Karya Festival Asalam atau disingkatnya Kaspes gitu. Karya Festival Asalam tuh benar-benar program unggulan kita yang mau kita laksanakan gitu. Kita tuh udah persiapkan, Bu. Udah persiapkan matang-matang gitu. Dari segi planningnya, ya segalanya pokoknya Bu ya. Ketika kita mau menyebarkan proposal Bu, pandemi datang, kita mau apa Bu? Kita pasrah saja gitu Bu. Ditunda, semoga terlaksana. Amin ya. Jadi Amin. Dampaknya mungkin lebih ke banyaknya program yang tertunda gitu ya. Tapi semoga bisa terlaksana ya. Semoga Iya, di semoga. angkatan selanjutnya ya Yong ya. Ya, Iya. kalau misalnya nggak terjadi di angkatan kita. Iya. Semoga saja. Kalian kan bisa menurunkan ya ke adik Menurunkan kelas apa, Bu? kalian. Program-program Oh, gitu. menurunkan program. Oke. Kirain tuh menurunkan kejulitannya gitu. Jangan dong, itu bahaya ya. Jangan ya. Gak boleh julid. Oke, nah selanjutnya kira-kira nih ya, kalian punya ini nggak sih, punya alternatif program gitu ya buat di era pandemik ini? Ada nggak sih program khusus gitu? Ada. Ada ya. Kita punya 2 program yang ini sebenarnya dibuatnya mendadak, tapi alhamdulillah siswa-siswinya juga ikut berpartisipasi aktif Berarti gitu udah dalam terlaksana acara. ya itu ya? Alhamdulillah Ya, sudah. Oke. Yang pertama tuh ada message for public. Jadi kita bikin tulisan gitu di kertas, terus kita foto sama tulisan itu. Oke. Terus yang kedua ada quizzes ya. Ya, kuisis Jadi Islam. ngisi soal-soal gitu karena kebetulan waktu itu lagi bulan Ramadan. Jadi kita mencari sesuatu yang Islami buat pengganti acara Ramadan gitu. Oke. Berarti acara Ramadan kemarin juga nggak terlaksana ya? Nggak Ya, terlaksana. nggak terlaksana, sayang Padahal sekali. ya itu tuh acara yang Puncak. paling dinanti-nantikan oleh siswa-siswi SMA Karena Plus ciri khas Asalam. gitu ya, Iya, ciri udah khas ada SMA ciri Plus khas. Asalam. Oke, berarti tadi ada 2 ya, berarti ya 2 program khusus gitu. Nah, selanjutnya kan OSIS SMA Plus Asalam itu ikut forum-forum gitu ya di luaran ya di luar sekolah gitu ya. Iya. Ikutan FOJB dan HIPOSIS, benar ya? Alhamdulillah. Nah, itu bedanya apa sih? FOJB dan HIPOSIS itu? Dan sekolah kita. Enggak, bedanya dari 2 forum itu, FOJB Oh. dan HIPOSIS. Ya gini Bu, FOJB atau Forum OSIS Jawa Barat itu dengan HIPOSIS atau Himpunan OSIS Kabupaten Bandung itu sama-sama OSIS. Yang jadi pengurus itu anak OSIS dari sekolahnya di masing-masing tiap sekolah gitu. Tapi perbedaannya dari ruang lingkupnya Bu. Kalau misalkan Forum OSIS Jawa Barat itu ruang lingkupnya di provinsi, yaitu yang menaungi 27 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau misalkan HIPOSIS itu di FOD-nya, di Forum OSIS daerahnya. Jadi tiap daerah 27 itu tuh ada FOD-nya lah. Kayak kalau misalkan di Cimahi, Poklaci gitu. Terus kalau misalkan di Kota Bandung fokus di kita di Kabupaten Bandung HIPOSIS. HIPOSIS ya. Oke, berarti cuman ruang lingkupnya aja Iya. gitu ya. Tapi berarti di dalam forum itu kalian jadi tahu kan gimana sih OSIS-OSIS Di SMA sekolah lain. Iya. sekolah lain gitu ya. Kayak sering sharing lah sama Nah, anak-anak kan luar. sering sharing itu kan pasti kalian apa ya, berpikir pasti kita tuh lebih unggulnya di sini nih gitu dibanding Sekolah lain. OSIS-OSIS sekolah lain gitu ya. Nah, menurut kalian perbedaannya apa sih?
Yang kalau menurut aku sendiri dari segi acara ya, jadi kan kalau OSIS yang mengadakan acara-acara di sekolah gitu, membantu sekolah. Jadi kan setiap sekolah emang punya acara masing-masingnya gitu, acara unggulan tiap sekolah yang diadain tiap tahun atau tiap beberapa tahun sekali gitu. Nah, paling itu sih yang ngebedain. Terus juga kalau misalnya selain acara tuh ada strukturnya ya. Struktur tuh beda-beda gitu. Jadi tiap sekolah tuh ada yang memakai sekbidnya itu ada yang sampai 10. Oke. Iya. Kalau misalkan di Sekbid kita kan itu apa? Sekbid. seksi bidang. Oke, sekbid. Kalau di kita kan cuman 5 ya. Karena Iya. kita tuh lihat dari apa ya? SDA-nya dulu. SDA gitu. Jadi biar Bukan SDA lah, SDM. Iya. Sumber daya manusianya Tipo. ya. Oke. Iya, mohon maaf. SDA. Lu mau belajar. Iya, Nggak apa-apa. udah lama nggak belajar Kangen ya. belajar ya. Tetehnya. Iya, boleh lanjutkan. Iya, jadi kita tuh dikerucutkan lah gitu. Kita SDM-nya cuma dikit, kita berputar otak lah. Gimana dengan SDM yang sedikit, tapi program kita harus terjalankan dengan baik dan benar. Oke. Jadi mungkin yang lebih bedanya dari strukturnya ya. Iya. Oke, tapi kalau menurut Ibu sendiri gitu ya, SDM sebetulnya nggak berbicara kuantitas gitu ya. Jadi kalian misalkan mau sedikit, mau banyak, yang penting kualitasnya gitu. Iya. Dan Ibu yakin sih kalau kualitas SDM di pengurus OSIS SMA Plus Asalam tuh oke semua gitu ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kan kalian kelas 12 nih ya. Berarti Iya. sebentar lagi akan Alhamdulillah. lengser ya. Oke, udah Lengser. siap lengser? Gak tahu, Sebenarnya udah nggak kerasa apa-apa Nggak kerasa ini ya. teh. soalnya saya tuh ketua OSIS angkatan corona gitu. Jadi Angkatan corona ya. iya, jadi banyaknya itu bukan di sekolah tapi di rumah gitu. Di rumah. Tapi nggak apa-apa kan, kalau ide-ide kan bisa nanti disalurkan, terus bisa diturunkan Ke adik kelas. adik kelasnya Juga. ya. Oke, nah sekarang berhubung OSIS kan butuh regenerasi gitu ya, kalian butuh muka-muka baru gitu ya, muka-muka segar. Iya, Kalau kita kalian- mah udah tua. Enggak ding. Lu aja yang tua. Kalian yang ngaku ya, bukan Ibu nggak ngomong itu ya. Oke. Nah sekarang coba ajakin dong OSIS-OSIS, calon-calon pengurus OSIS, terutama kelas 10 nih yang baru Yang mau masuk ya. SMA Plus Asalam. Coba diajakin. Sama Teteh dulu. Ini ya. Oke, sok sama tetehnya. Semoga nih buat anak OSIS kelas 10 nanti yang masuk berminatlah untuk menjadi pengurus OSIS, karena pengurus OSIS tuh nggak cuma capeknya aja, tapi banyak serunya juga gitu loh. Jadi kalian jangan berpikir apa sih jadi pengurus OSIS cuma jadi pembantunya sekolah, nggak gitu. Iya. Karena kalian bakal dapat banyak pengalaman dan itu seru beneran. Jadi Seru kalian kalau mau tahu seseru apa sih pengalaman yang ada di OSIS, kalian harus masuk ke pengurusan OSIS SMA Plus Asalam gitu. Oke, Kalau akangnya nih dari saya ketua mah- OSISnya. Kalau dari saya mah tidak panjang lebar gitu ya. Oke. Yang penting kalian semua ditunggu di pengurusan OSIS. Iya, ditunggu ya sama akangnya ya. Semoga masih sempat ketemu ya. Amin. Harus amin, dong. amin. Iya, harus Oke. ketemu. Mm-mm. Karena kalau misalkan di OSIS tuh emang asik banget ya. Iya. Selain di sekolah, kita juga bisa dilanjutin lah ke himpunan, ke forum gitu. Asik-asik banget tuh ya Dan nanti anak-anaknya. kalian bakal ketemu sama alumni-alumni OSIS dari angkatan Wah iya, jauh. itu tuh di acara LDKO sama Iya, Askem ya. Askem. Wah itu. Itu seru banget. Ah, Alumninya nggak galak, tapi memberikan kita masukan-masukan gimana sih biar jadi kita kepengurusannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. Berarti pengurus OSIS itu nggak cuma capek-capeknya aja ya, Iya. tapi banyak banget nih Dispen manfaatnya, banyak. Dispen keunggulannya. banyak. Dispen, oke ya, bisa ya. Jadi Boleh. buat adik-adik kelas 10 jangan takut untuk masuk ke Kepengurusan pengurusan OSIS. OSIS karena pasti banyak banget manfaat yang bisa kalian ambil gitu ya. Oke, sebetulnya masih banyak sih ya yang harus dibahas, tapi kan keterbatasan waktu juga ya. Iya. Jadi gak apa ya, kita akhiri di sini aja ya. Iya, nggak apa-apa. sampai sini Oke. aja Ibu. Iya, sampai sini Sedih aja. aku Kita ya. bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Iya nanti ya bertemu Nanti. lagi. Oke, terima kasih Akang Dedi dan Teh Sylvia. Teh Piong. Ya, semoga OSIS SMA Plus Asalam semakin jaya ke depannya ya. Amin. Oke. Dan nanti pengurus OSIS yang barunya juga harus lebih semangat dari Amin. pengurus OSIS sebelumnya Amin. gitu ya. Amin. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.